Indonesia itu kan masuk dalam beberapa napa namanya beberapa negara yang menjadi penyuplai kata-kata cemoohan terbanyak di dunia. Kita ini secara ekonomi kerja kita menurun, tapi babakan geger neng media pun super meningkat. Mulai urusan Ukraina Rusia sampai aku Yang kedua adalah at-taksir. At-taksir itu berarti ya pancen cingkrang itu apa ya? Kurang. Ya memang gak kerja. Jangan sampai ono kepala kejaksaan atau anggota jaksa kemudian melebihi batas, berlebihan, atau bahkan sama sekali gak kerja, terlalu longgar pada dirinya, melakukan ini, wis gak apa-apa gampang, iki iso diatasi sampai undang-undang. Oh ini masih ada yang bisa kita mainkan dan lain sebagainya. Mohon maaf lah, itu berat itu. Karena istainu alal adli bi khullataini. Istainu alal adli bi khullataini. Kalau kita pengen keadilan itu benar-benar tegak, maka masing-masing dari kita, ya entah itu kejaksaannya ataupun rakyatnya, itu harus memegang dua hal. Yang pertama adalah tarkut toma, bi khullataini, yang pertama adalah tarkit toma, yang kedua adalah kasratil waro. Kalau kita ngomong adil, sebetulnya baik itu Budiah sebagai kepala kejaksaan ataupun anggota dan jajarannya, ataupun rakyat kayak kula panjenengan ini kan rakyat. Lah niku lek pengen adil itu benar-benar tegak di Indonesia, maka ada dua hal yang harus kita miliki bersama. Yang pertama adalah tarkit toma, yang kedua adalah kasrotil waro. At-toma itu adalah satu perilaku. Kata Imam Ad-Duddin, at-toma itu adalah satu perilaku rendahan yang didasari oleh ketidakmampuan atau bahkan kondisi nganggur dan ketidaktahuan atau kebodohan akan hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Toma itu apa? Toma itu adalah satu kondisi di mana awake dhewe dadi wong iku gak ono syukure, Pak. Wis gampangane. Dadi wong iku gak duwe syukur, toma iku. Nyawang kae pengen, wis duwe iki pengen kae, sudah mendapatkan apa, pengen apa lagi dan lain sebagainya. Hampir tidak pernah mampu bersyukur. Itu toma. Kalau masing-masing dari kita menghindarkan yang namanya toma tadi, insya Allah keadilan itu bisa. Enggak lah. Apalagi kayak pejabat nih. Misalnya kalau dia tidak punya rasa syukur, misalnya dia jadi apa kayak Bang Haji apa mau pangkatnya lali ya? Kasih bidum. Kasih bidum misalnya begitu ya. Kok enak ya jadi kajari ya. Dia belum bekerja secara maksimal, dia belum memaksimalkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kasih, tapi dia tahu-tahu sudah mengincar jajaran atau posisi yang lebih tinggi. Itu mesti morat-marit. Kerjanya nggak beres, capaiannya tidak mungkin bisa terwujud. Yang paling mengerikan, kemudian dia menghalalkan cara, apa yang didapatkan kajari, dia juga harus dapat. Itu faktor toma, Pak. Mergo toma gue pasti melahirkan satu penyakit berikutnya yang tidak kalah ngerinya, namanya hasud.
hasud atau iri dengki, dan itu bahaya. Yang kedua adalah warok, kasrotil warok. Wah, warok itu angel, warok itu Pak. Warok itu angel. Warok itu berat. Ya sama-sama kalau santri semuanya tahu Bu, bahwa warok itu kalau dalam bahasa Indonesia nggak ngerti saya. Bahasa Indonesia ini apa Pak? Ayo, bahasa kitab kita selalu mengatakan wa kasratil wara'i lan akeh sifat wirai. Maknane apa? Bukan sederhana. Apa? Wong waro itu adalah tarku mala ba'sa bihi hadaron mimma fihil ba'su. Ya Pak. Ya, al waro itu begitu tuh. Itu guru saya Pak. Itu yang tinggi itu guru saya Pak Mahrus itu. Makanya kak takon ini guru-guru. Bener enggak? Lu penting ini kita tanyakan supaya kita tidak meleset ya. Nah, karena kalau saya sampai meleset yang malu mesti gurunya. Nah, saya tanyakan dulu. Nah, waro itu adalah tarku mala ba'sabi. Seingat saya ya, tarku mala ba'sabi tapi hadaron mimma fihil ba'su. Meninggalkan sesuatu yang sebetulnya tidak dilarang dalam undang-undang. Meninggalkan sesuatu yang sebetulnya tidak dilarang oleh undang-undang, khawatir kemudian melanggar undang-undang. Tuh, mesti aslinya kroso, siapapun dari kita, mbok Mas Aji yo lho, sing ketoke gak ngawaki ngono kayak modele. Mesti sadar bahwa kalau saya melakukan ini pasti akan berbuntut panjang. Walaupun hari ini belum ada undang-undangnya. Dia mesti tahu itu. Tapi ya tinggalkan itu semua, hadaran mimma fihil ba'su. Atau dalam bahasa coroneng kitab PWDB bahasane lali aku. Tarku syubuhat khaufan minal wuku' fil muharramat. Gitu. Tarku syubuhat khaufan minal wuku' fil muharramat. Meninggalkan hal-hal yang bersifat abu-abu, meninggalkan ranah-ranah abu-abu karena khawatir dia terjebak dalam situasi atau terjebak dalam kondisi yang merah. Kok merah malah disalahpahami dianggap apa? Oh, maksud gak ngono kuwi. Apa ya? Ya pokoknya meninggalkan syubhat karena khawatir melakukan barang yang haram. Nah, itu di antara warok itu. Di antara warok begitu itu. Makanya moga-moga teman-teman kejaksaan dan semua instansi keamanan, instansi penegak hukum yang ada di bangsa ini, moga-moga semuanya memiliki qillatit toma wa kasratil wara, memiliki sifat adil yang benar. Lho nggih, penting memiliki sifat adil dan al-insaf. Kanten ngeten. Kitab kita itu ada mengatakan begini, bil adli wal insaf takunu muddatul ulfah wal iktilaf. Hanya dengan keadilan, tegaknya keadilan, insya Allah kerukunan, kebersamaan, persatuan bisa dijaga. Hanya dengan keadilan, insya Allah persatuan bangsa ini bisa dipastikan selalu terjaga. Keadilan. Siapapun yang salah dikatakan salah, walaupun itu orang hebat, orang apapun, yang benar dikatakan benar. Pejabat Islam, di antara pejabat Islam terbaik itu adalah Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Dia pernah dikomentari oleh lawannya. Adalta fa'aminta fanimta. Kamu itu sudah berlaku adil, kamu itu sudah sangat adil ketika memimpin, maka kamu pasti aman. Karena dengan kamu adil, maka rakyat pasti mendukung, bawahan-bawahan pasti melindungi. Pasti melindungi. Fa'aminta, maka kamu aman. Karena kamu aman, kamu bisa tidur nyenyak. Siapapun yang melakukan kecurangan dengan segala keberhasilannya pasti tidak bisa tidur nyenyak. Mesti ada ini geragapane. Nggih, contohnya kayak kita ini merem-merem di WA aku waget piye diundang kejaksaan, apa-apaan nih. Ini faktornya mboten pate adil lho. Mboten pate adil lho. Kalau adil seperti itu, Pak. Itu adil dengan dirinya sendiri. Yang pertama dirinya sendiri. Pastikan semua teman-teman kejaksaan dan semua penegak hukum yang ada di Kabupaten Malang khususnya ini benar-benar memiliki insaf dalam dirinya. Saya melakukan ini jelas dibenarkan oleh aturan dan undang-undang. Kalau saya melakukan ini pasti salahnya.
Atau lebih hebat lagi, kalau saya melakukan ini, kira-kira malah bisa menjadi salah. Walaupun sekarang belum salah. Itu pertama. Yang kedua, adil bighairi. Lah adil bighairi itu ya ada dari atasan ke bawahan, ada dari bawahan ke atasan, kemudian ada dari sesama. Ini sailing kula nggih. Aku ya susah, kon ngomongnya adil itu susah. Wong awake dhewe kadung didhawuhi Gus Wahim, kadang-kadang keadilan itu tidak baik. Kalau keadilan dimaknai atau diartikan penyamarataan. Pikir-pikir ya benar. Jadi begini Pak, semua perbedaan, semua ketidakkompakan itu bukan karena kita berbeda pendapat Pak. Tapi itu murni faktor berbeda pendapatan saja. Kalau iyalah, kalau pendapatannya sama, yang satu pengen A, yang satu pengen Z, itu tidak masalah. Kok yang satu bersuara lebih kencang, itu karena yang satu tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh satunya. Itu faktornya hanya itu saja. Makanya benar Dawi Abi Bakar, tidak ada perpecahan karena urusan akhirat. Itu mesti urusan dunia. Walaupun dengan bungkus atau dengan alasan apapun. Iku wis gak bener, iku wis ngene, iku wis nyalai Allah Subhanahu wis nggo pangeran. Iku padha kambek orang pengoh iku sak ndukure bodoh. Wong bahlul mohon maaf menduakan istrinya kemudian mengatasnamakan ini semua adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tolol yang tidak bisa ditambani Pak. Gak usah ditepuk tangan Ibu, biasa saja. Biasa. Saya ngomongnya ke sini kok nggak ada urusannya dengan jenengan. Loh begini loh, jenengan nggak usah kemudian ngajak-ngajak Kanjeng Nabi hanya karena sesuatu yang panjenengan inginkan. Wong kue sing pengen kue sing karep kue sing biayaan loh. Kok mau bahasan konangan kok bahkan Kanjeng Nabi loh. Apa-apaan. Oke, kita kembali ke urusan adil Bang Haji. Tenang Bang Haji. Kita tidak akan lama ini Bang Haji. Mau kan ngomongnya adil, setelah adil kepada dirinya sendiri, memastikan bahwa semua yang ia lakukan maslahat dan tidak merugikan dirinya dan keluarganya. Karena mohon maaf Pak, jenengan kan kepala bea cukai. Kalau jenengan atraksi, itu yang terdampak banyak loh. Pasangan panjenengan, anak-anak panjenengan, keluarga panjenengan, anak buah panjenengan, semuanya. Nah, itu. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa adil dengan orang lain. Misalnya kita dari atasan, saya lengku dari pimpinan gue. Dadi pimpinan kuwi yakunu bi arbaati asya. Carane fa'adlul amir. Bahasane ngono sak ilmu. Fa'adlul amir yakunu bi arbaati asya. Yang pertama adalah bittibail maisur wa hadfil ma'sur. Ya, bittibail maisur wa hadfil ma'sur wa tarkit tasallud bil quwah. Yang ketiga yang terakhir adalah wabtighaul haq fis sirah. Wabtighaul haq fis sirah. Yang pertama itu adalah itibail maisur. Ketika panjenengan menjadi pimpinan, harus memberi kesan, harus kelihatan bahwa panjenengan suka memudahkan segala urusan. Tidak mempersulit. Yang kayak tadi didawuhkan Gus Hamim, program panjenengan tadi. Jaksa yang ramah apa Pak? Oh, jaksa sahabat santri. Bagaimana santri tidak khawatir, tidak ketakutan untuk kemudian berkomunikasi, bahkan bertanya, berhubungan, bekerja sama dengan kejaksaan. Ya, bittibail maisur. Mengesankan apa ya? Kemudahan-kemudahan lah. Ya artinya memang bukan hanya kesan, bukan hanya opini, tapi memang benar-benar menjadi pribadi yang mudah. Yang kedua adalah wahad fil maksur. Hal-hal yang menyulitkan masyarakat, hal-hal yang membuat berat masyarakat itu harus diminimalisir, syukur-syukur dihilangkan sama sekali. Lah kadang-kadang Indonesia yo pancen antik kok, Pak. Antik Indonesia itu. Gawe paspor itu, bikin paspor itu ada loh, bikin paspor itu hanya 1 jam selesai. Bahkan kurang dari 1 jam. Tapi ada seminggu yang nggak jadi-jadi. Loh ya ada begitu itu. Kalau bisa, bukan pengalaman loh, kalau mesti jibuk sak jam niku wow. Dengan segala kedolimannya ya langsung kak lakoni lah gue ya. Oke. Loh, enggak gitu. Artinya kita ini kan kadung sudah menjadi mindset kalau bisa mudah kenapa dipersulit, kalau bisa sulit kenapa? Ayo. Lah ini enggak.
sebagai pemimpin yang baik harus hadfil maksud. Yang sulit tolong itu semua diminimalisir. Proses-proses apa, pengaduan-pengaduan yang kelihatannya merumitkan, menyulitkan, itu tolong diminimalisir. Kemudian watar kita salut bil kuah. Selama jenengan memimpin, jangan semena-mena, jangan apa namanya? Sewenang-wenang, jangan sewenang-wenang, karena apapun ya jabatan itu ya jabatan dong. Jabatan itu mohon maafkan ya. Nggih, pripun jabatan itu kan titipan dan juga bersifat tidak abadi. Kadang kita di atas, kadang kita di tengah, kadang kita di bawah. Kan nggak mesti, Pak. Jabatan loh, Pak. Artinya ya mungkin hari ini anak buah jenengan memang anak buah, tapi kan kita tidak pernah tahu beberapa waktu lagi. Contohnya Pak, kayak Pak Kapolres. Misalnya dia jadi pimpinan hari ini Kapolres. Ternyata besok kasat lantasnya atau apa tahu-tahu jadi Kapolda. Kalau dia semena-mena kan mengerikan, Pak. Betul Pak Olis? Kan loh, iya kan. Loh artinya itu siapa itu Kapolres Malang itu, tolong itu diganti itu, digeser itu. Kan ya mengerikan. Sudah jadikan dia Kapolsek aja. Wah kan bahaya. Ini faktor loh. Iso gak ngono iku? Aku kan gak ngerti ya. Gak ngerti aku. Lah iya, loh, artinya jangan semena-mena. Karena kalau semena-mena ini sudahlah, itu akan ad-dunya bulat kata bapak saya. Ad-dunya bulat wa gampang putar. Nah, itu kata-kata bapak saya. Dunia itu bulat, selalu berputar. Kadang kita berada di atas, kadang kita tahu-tahu di bawah. Kadang kita ini sekarang membenci seseorang, besok kita butuh dan minta tolong. Kan mungkin itu. Mungkin banget, makanya kalau temu di pun matur, awakmu demen biasa-biasa. Dan gitu, habibaka haunama asa ayyakuna baghidaka yaumamma abghid baghidaka haunama asa ayyakuna habibaka yaumamma. Kita ini jadi manusia yang wajar-wajar sajalah. Kalau lagi cocok, lagi suka, lagi sinkron, ya biasa-biasa saja, jangan berlebihan. Karena siapa tahu orang yang jenengan cocoki, yang jenengan idolakan, yang jenengan cintai bahkan, itu semuanya malah menyakiti panjenengan semua. Potensi, karena tidak ada rasa sakit kecuali dari orang yang kita kenal dan kita cintai. Loh, iya ora. Kan kowe saiki sok-sokan. Awakmu kan saiki sok-sokan. Kenapa, Pak? Mohon maaf, Indonesia ini kenapa tetap seperti ini aja situasinya? Lawang Indonesia ini kakean acara tapi hakikatul amr dia pengangguran. Kakean acara tapi pengangguran. Bagaimana tidak kakean acara? Saking nganggure sampai-sampai hanya orang yang menunggu terke mlebu pabrik gula wae iku ngrasani dan bahkan mencoba mencari solusi bagaimana situasi Ukraina dan Rusia segera selesai. Saking nganggure. Wah itu luar biasa, hebat itu. Itu hebat bahkan saking nganggure dia kemudian membaca kenapa Denny Caknan menikah dengan istrinya hari ini. Saking nganggure. Saking nganggure. Apa? Awakmu tahu dikei apa? Kenal apa awakmu? Sebagai apa? Perintah siapa untuk kemudian kita ngurusi semuanya? Apa-apaan? Lah, makanya Indonesia itu kan masuk dalam beberapa beberapa negara yang menjadi penyuplai kata-kata cemoohan terbanyak di dunia. Iku wis bener. Bener, Pak. Wis bener. Koyok dawe Imam Auza'i yang mengatakan idza aradallahu biqaumin syarra fatahahumullahu babal jadal wa mana'ahumul amal. Kalau sebuah bangsa itu sudah waktunya bubar menurut Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah tidak tertarik dengan sebuah bangsa, katakan begitu, maka akan ditingkatkan produktivitas debatnya, pertengkarannya, perpecahannya, kemudian diturunkan produktivitas pekerjaannya. Kita ini secara ekonomi kerja kita menurun, tapi babakan geger neng media pun super meningkat. Mulai urusan Ukraina Rusia sampai
Gek nyapo kowe ngurusi ngono kuwi. Kok nganggur men kowe blek ngono. Iku gak mungkin nek santri Malang gak mungkin. Paling santri Malang gak melu komentar, gak mungkin. Ngupload. Rabbana ufana bima latana Rabbi alimna ladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'a ahli putri unsa wa zakar ma'a ahli putri unsa wa zakar Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karoma wa zukil kullan